Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'idat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afinal 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap dilimpahkan kepada utusannya yang mulia, yakni junjungan dan pengayom kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang. Demikian pula semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah menyerahkan jiwa, harta, dan semata-mata karena Allah yang Maha Mulia. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Menjelang Ramadan dan Lebaran, Haruskah Maaf-Maafan? Diceritakan, suatu ketika sahabat Bilal bin Rabah RA terlibat pertikaian dengan Abu Dzar RA. Abu Dzar melontarkan perkataan yang sangat menyakitkan hati Bilal. Wahai anak wanita hitam. Bilal lalu mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memanggil Abu Dzar dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Lalu Rasulullah menasihati Abu Dzar dan Bilal yang telah dibuat salah dan zalim kepada sahabat seperjuangannya. Saat itu juga Abu Dzar mencari keberadaan Bilal. Sesampainya di hadapan Bilal, Abu Dzar meletakkan pipinya di atas padang pasir di bawah terik matahari sambil berkata, "Wahai sahabatku, aku rela engkau menginjak pipiku ini demi memperoleh maaf darimu atas perbuatan zalim yang telah aku perbuat." Namun ketika itu Bilal merogoh tangan Abu Dzar, "Aku telah memaafkanmu, wahai sahabatku." Sungguh indah akhlak yang diperlihatkan kedua sahabat Rasulullah. Dalam menjalani hidup sosial bermasyarakat, manusia tidak pernah lepas dari sebuah kesalahan, entah itu terhadap tetangga, kawan, ataupun rekan kerja. Kesalahan adalah suatu hal yang sangat wajar ketika kita berinteraksi dengan sesama. Namun, ketika kita bisa menyikapi kesalahan tersebut dengan suatu proses saling memaafkan, itulah yang luar biasa. Setiap anak Adam tidak luput dari kesalahan, dan sebaik banyak orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. HR Tirmizi. Saling memaafkan itu bukan hanya sebelum Ramadan, melainkan setiap waktu. Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 34 yang telah saya bacakan di awal tadi, yakni yang artinya, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." Meminta maaf terhadap sesama manusia harus setiap waktu dan harus disegerakan. Ketika punya masalah terhadap orang lain, maka kata Allah harus disegerakan meminta maaf. Bahkan jika punya salah sebelum Ramadan, maka harus disegerakan, jangan menunggu Ramadan datang. Karena yang dikhawatirkan adalah meninggal sebelum bertemu Ramadan. Sehingga sebelum puasa di bulan Ramadan sebaiknya sudah saling memaafkan dengan manusia. Pasalnya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dapat meningkatkan ketakwaan. Dalam puasa kita dilatih dua ketakwaan, yaitu yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin infak, dan yang lainnya.
Sedangkan yang kedua, takwa berbentuk hubungan dengan manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika puasa itu harus mampu menahan untuk tidak mencela orang, berkata kasar, menahan nafsu dan lain-lain. Dan orang yang berhasil puasa di bulan Ramadan yaitu dilihat dari keistiqomahan dalam beribadah dan setelah Ramadan. Namun bagi seseorang yang memiliki kesalahan kepada saudaranya dan belum menemukan momen yang tepat untuk meminta maaf dan menganggap momen datangnya Ramadan adalah momen yang tepat, tidak ada larangan memaafkan momen ini, memanfaatkan momen ini untuk meminta maaf kepada orang yang pernah dizaliminya tersebut, asalkan tidak dijadikan kebiasaan yang menjadi ritual rutin yang dilakukan setiap tahun. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah dan khilaf ataupun keliru itu datangnya dari pribadi saya sebagai manusia yang tidak pernah luput salah dan khilaf. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.